Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya materi kemarin dari denah, tampak, dan potongan. Kita lanjutkan ke struktur bangunan, karena ini juga penting dalam memahami satu bangunan utuh ya, konsep bangunan. Tadi sudah membaca materi berupa materi tentang struktur bawah, yaitu pondasi dan juga slope. Untuk struktur bawah, kita mulai ke pondasi. Pondasi ini merupakan bagian yang penting dalam sistem rekayasa konstruksi yang bertumbuh pada tanah secara langsung. Jadi, konstruksi bangunan bagian paling bawah berhubungan langsung dengan tanah atau batuan. Jadi, misalnya ingin mendapatkan tanah yang keras, berarti harus mencari kedalaman tertentu untuk mencapai tanah keras itu atau batuan ya. Fungsinya itu menopang struktur bangunan serta menahan atau mendukung bangunan di atasnya sehingga meneruskan beban yang ditopang oleh pondasi dan beratnya sendiri ke dalam tanah dan batuan yang terletak di bawahnya. Jadi satu bangunan itu secara keseluruhan dari beban-bebannya, baik itu beban hidup, pondasi maupun nanti ada beban angin dan kombinasi pembebanan lainnya, itu difungsikan untuk meneruskan beban-beban tadi langsung menuju ke tanah keras ya, ke tanah atau ke batuan yang terletak di bawahnya. Ini menurut kedalamannya itu pondasi dibagi menjadi dua macam, yaitu pondasi dangkal atau shallow foundation. Ini jenis pondasi yang dasar letaknya tidak terlalu dalam dari tanah asli, di mana lapisan tanah keras juga tidak terlalu dalam dan beban yang dipikul juga tidak terlalu besar. Ini biasanya untuk bangunan yang bangunan sederhana ya, yang bukan tingkat tinggi, misalnya hanya satu lantai, dua lantai, dan sebagainya. Terus pondasi dalam, deep foundation, ini digunakan apabila yang pertama lapisan tanah yang keras itu cukup dalam, terus beban yang dipikul itu cukup besar. Jadi untuk bangunan-bangunan yang tinggi dan juga tanah keras tersebut berada di kedalaman tanah yang cukup dalam. Di pondasi dangkal ini ada 5 macam, yaitu pondasi menerus, setempat, gabungan nanti berarti gabungan dari pondasi menerus dan setempat, terus pondasi plat atau rakit, dan terus pel. Pondasi menerus ini kedalamannya biasanya 80 sampai 1,2, untuk yang setempat 1,2 sampai 2 meter. Bagaimana sih contoh-contoh pondasi ini? Nah, kita lihat di selanjutnya. Nah, pondasi dangkal ya, ini umumnya yang digunakan di bangunan sederhana atau rumah tinggal, yaitu berupa pondasi menerus, yaitu menerus ke sepanjang bangunan tersebut. Misalnya di atasnya dinding, ada ruang-ruang, dan nanti di bawahnya ada pondasinya, yaitu menggunakan pasangan batu kali, beton bertulang, atau kombinasi dari pasangan beton bertulang dan batu kali. Untuk pondasi setempat berarti hanya di titik-titik yang ada di bawah kolom. Itu buat pilar, terus pondasi sumuran persegi, atau yang menggunakan sumuran bulat. Biasanya ini ya yang banyak digunakan, pondasi sumuran bulat. Untuk pondasi menerus batu kali, nah ini pasangan batu kali itu dia ada di sepanjang nanti garis dinding ya, dinding yang ada di atasnya, terus ada slope, nah, slope nanti kita bahas juga, terus pasangan batu kali yang ada di sini. Terus di bawahnya, di bawah kolom persis itu menggunakan pondasi setempat, contohnya menggunakan footplat ya. Jadi ada fungsi dari slope itu juga yang ada di sini ya, untuk menyambung dan menyalurkan beban dan meneruskan ke dalam pondasi setempat itu atau pondasi footplat. Jadi dari beban yang ada di dinding di atasnya atau nanti benda ya, benda apapun, misalnya ada jendela, pintu, nah, itu diteluruskan, disalurkan ke slope dan juga ke pondasi setempat yang ada di jarak terdekatnya.
Terus ini untuk tampilan tampak atas pondasi batu kali. Jadi denah ya, denah pondasi nanti bisa dilihat dari atas, itu bentuknya seperti ini. Nanti kita lihat secara 3 dimensinya juga. Nah, ini untuk pose potongan ya, potongan atau detail dari pondasi batu kali tersebut. Jadi dari paling bawah terbawah 80 cm itu paling ujung ya. Terus pasangannya ke atas ini 20, terus atasnya ini 15 slope-nya. Seperti itu. Terus detail-detailnya dari truss ram, lantai keramik juga kelihatan di detailnya, beton bertulang, beton tak bertulang atau rabat beton ya, rabat beton, pasir uruk, jadi dari tanah, pasir uruk terlebih dahulu, terus rabat, setelah itu spesi dan juga keramik. Spesinya untuk menempelkan keramik ya. Terus di bawahnya, struktur yang ada di bawahnya itu ada slope, menggunakan beton bertulang, terus ada angkurnya dan juga pasangan batu kali. Di bawahnya pasir uruk. Terus ini yang fondasi menerus pasangan batu kali. Kita lihat di 3D ya sebenarnya. Di scene 6 ini ya, bisa dilihat ya. Kalau tampilan tampak atas itu kita hanya melihat garis-garis yang ada sisi luar terus sisi dalam, itu bedanya seperti apa sih? Nah, itu bisa kita lihat secara 3 dimensi ya. Nah, ini garis-garis apa? Jika kita lihat, nah itu bentuk dari bangunan tersebut atau dari pondasi itu dari struktur yang ada di atasnya. Seperti kemarin ya, kita sudah bahas tentang ortografis. Nah, ini salah satunya jika dilihat dari atas. Jadi garis-garis yang berada di samping-sampingnya ya ini, itu dari dimensi dari paling atas sampai terbawah. Bentuknya itu kalau pondasi menggunakan pasangan batu kali itu segitiga ya, trapesium yang sisi bawah, di mana sisi bawah ukurannya lebih besar dari sisi atas. Jadi nanti di denah pondasi itu memang tampilannya seperti ini. Jadi di bagian mana sih yang ada pondasinya, itu ditampilkan secara keseluruhan dari satu bangunan itu dari denah pondasi ya. Terus di sini kok slope-nya nggak ada pondasinya ya. Jadi karena nanti fungsi dari bangunan tersebut ya. Jadi mungkin di atas tidak terlalu ada beban yang berat dan juga tidak ada dinding. Misalnya menggunakan teras ya. Belakang ada teras, setelah itu tidak ada yang menggunakan pondasi, ada yang juga hanya menggunakan slope. Nah, ini pembaginya jadi ruangan. Jadi bisa dilihat ya di tampak atasnya. Nah, ini seperti ini, lebarnya berapa? Memang dari utuh suatu pondasi yang nanti dilaksanakan di lapangan. Terus pondasi menerus juga itu tidak selalu menggunakan pasangan batu kali, bisa juga menggunakan beton bertulang. Jadi beton bertulang dia menerus ya, menerus mengelilingi dari satu bangunan tersebut, itu bisa. Jadi bukan hanya pasangan batu kali, tapi bisa menggunakan beton bertulang. Terus ini tadi ya di pondasi setempat. Kalau tadi pondasi menerus, pondasi setempat juga ada yang pilar, sumuran persegi, dan berbentuk bulat. Dan juga ada footplat ya, pondasi telapak. Jadi yang menelapak di bawah kolom. Jadi dari struktur atas sampai nanti bebannya disalurkan ke dalam tanah. Ini pondasi setempat telapak, pondasi yang berdiri sendiri dengan beban kolom di atasnya yang jaraknya berdekatan. Jadi ini khusus untuk
struktur ya, struktur yang menyalurkan beban dari atas sampai dengan bawah, dan pondasi itu menggunakan footplat. Ini pondasi setempat beton bertulang seperti tadi ya. Ini di samping ada footplat itu ada juga slope ya tadi. Fungsinya tadi sudah dijelaskan, dan juga pengaku dari struktur pondasi dan juga kolom yang ada di atasnya. Terus fondasi setempat pasangan batu kali juga ada. Ini bukan menerus, tapi hanya di bawah kolom atau hanya berupa di bawahnya seperti footplat, tapi materialnya itu menggunakan pasangan batu kali. Ini seperti ini. Terus ini untuk pondasi setempat beton bertulang, tadi ya menggunakan footplat, terus ukuran-ukurannya dan juga material yang digunakan. Nah, jadi dari slope tersebut langsung dimasukkan ke dalam tanah ya, di bawah tanah dengan jarak tertentu. Jadi untuk penulangannya juga menerus dari kolom sampai ke pondasi ya, sampai ke footplat yang ada di bawah. Ini untuk contoh detail penulangan pondasi footplat. Iya, bagus sekali. Nah, ini ada tulangannya, tulangan diameter 12, jarak 12,5, ini menghadap ke bawah, ini artinya menghadap ke atas ya, yang segitiga ke atas, segitiga ke bawah. Jadi untuk ukuran penulangannya dan juga jarak ya, dimensi yang ada di bawah. Jadi kalian juga harus bisa menggambar dan juga membaca gambar yang ada di sini. Terus selain ada pondasi menerus dan pondasi setempat ya, ada pondasi gabungan, yaitu gabungan antara pondasi setempat dan juga pondasi menerus. Jadi ini menggunakan batu kali untuk pondasi menerusnya dan menggunakan footplat atau beton bertulang yang pondasi setempat yang ada di bawah kolom. Ini juga biasa atau sering digunakan di bangunan tempat tinggal ya, atau bangunan sederhana. Jadi memang khusus untuk biasanya lantai 1 yang besar juga biasa ada menggunakan ini, atau yang minimal 2 lantai itu sudah menggunakan pondasi footplat. Terus pondasi rakit. Pondasi rakit ini digunakan mendukung bangunan yang terletak pada tanah lunak atau digunakan apabila susunan kolom jaraknya dekat dan di semua arahnya. Jadi rakit ini untuk yang pondasi bawahnya ini ya, rakit menerus. Jadi full pengecorannya itu full block di bangunan tersebut. Jadi full menerus di area bangunan yang ada di sana. Nah, ini juga rakit macam-macam ya kegunaannya. Biasa juga di atas mesin, bangunan atasnya itu digunakan untuk mesin misalnya, atau pondasi dari mesin-mesin industri, mesin pabrik yang besar-besar itu juga sering menggunakan pondasi rakit. Terus yang seterusnya itu yang pondasi dangkal ya. Yang terakhir pondasi strospel. Strospel ini menggunakan mini bor. Jadi pondasi tanah yang tanahnya relatif buruk, yaitu tanah rawa yang lapisan tanah kerasnya itu jauh dari permukaan. Jadi tanah kerasnya itu dalam, kedalamannya itu 2-5 meter. Diameternya 20-30 cm. Ya, ini contoh penggunaannya ya. Ini di rawa jika saat musim penghujan ya, airnya itu bisa sampai atas. Terus di musim kemarau ini kelihatan airnya susut, tapi pondasinya tetap berdiri tegak ya, dan ini juga kedalamannya
relatif lebih dalam daripada pondasi dangkal yang sebelumnya. Nah, pemilihan pondasi juga nanti tergantung dari lokasi ya. Yang pertama itu dari kondisi tanah yang ada di lokasi tersebut. Yang kedua itu dari struktur di atasnya. Di atasnya apakah nantinya akan menahan beban yang tinggi atau beban yang berat, dan juga di kondisi tanah yang tertentu. Jadi itu untuk alasan beberapa alasan untuk memilih pondasi yang sesuai digunakan di daerah atau lokasi tersebut. Terus untuk pondasi dalam, ini pondasi yang pertama menggunakan tiang pancang ya. Tiang pancang itu sudah tahu menggunakan beton yang dipancang di kedalaman tertentu. Yaitu kedalamannya nanti itu sampai dengan lapisan tanah keras. Nah, lapisan tanah kerasnya berapa? Itu menggunakan penyelidikan tanah ya, menggunakan sondir maupun boring. Itu bisa mengetahui kedalaman tanah kerasnya berapa. Atau yang menggunakan borpel. Kalau borpel ini dibor terlebih dahulu, terus pengecorannya itu di tempat, di lokasi tersebut. Kalau yang tiang pancang itu tiangnya itu sudah jadi ya, atau precast, dan juga nanti tinggal dipancang di lokasi tersebut. Nah, ini tadi relatif lebih dalam bentuk peralihan antara pondasi dangkal dan tiang. Terus bila tanah pondasi pada kedalaman normal tidak mendukung beban, sedangkan tanah keras terletak di bagian yang sangat dalam. Jadi pondasi ini terletak pada tanah timbunan yang cukup tinggi dan dipengaruhi settlement. Jadi memang ini digunakan untuk bangunan yang relatif lebih besar atau strukturnya itu lebih berat, dan juga kedalaman tanah kerasnya lebih dalam. Ini untuk pendetailan ya dari pondasi tiang. Terus ini untuk denah pondasinya, denah pondasi borpel, jadi titik atau bentuk footnya nanti ya. Jadi selain dari menggunakan borpel, itu tetap ada foot platnya ya, untuk meratakan bebannya. Jadi beban struktur kolom di atasnya itu ukurannya kan dimensinya lebih besar ya, itu diratakan ke dalam footplat dan juga disalurkan ke strospel yang ada di bawahnya. Ini untuk pendetailannya tadi dan sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.